Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gina Nadirtul Umar dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil clipping fisika mengenai pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global atau global warming merupakan kondisi di mana suhu udara bumi meningkat dari suhu rata-rata yang bisa ditolerir oleh makhluk hidup dan lingkungan. Pemanasan global mengakibatkan suhu mencapai titik panas waspada. Isu terkait pemanasan global mulai mencuat ketika manusia merasakan dan menyadari bahwa ada pergantian mengenai pola lingkungan yang tidak biasa. Lantas, apa penyebab dari pemanasan global? 1. Ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu di permukaan bumi akibat perubahan atmosfer bumi. Yang kedua, ada gas metana. Gas metana berasal dari peternakan. Contohnya seperti peternakan sapi yang banyak menghasilkan gas metana. Yang ketiga, ada perubahan iklim global. Perubahan iklim global bisa dilihat dan diamati secara langsung pada lingkungan setempat. Yang keempat, ada karbon dioksida. Penyebab banyaknya karbon dioksida sangatlah beragam. Salah satunya adalah pembakaran fosil. Dan yang terakhir, ada pemanasan suhu. Pemanasan suhu yang besar sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi kondisi makhluk hidup dan lingkungan. Selanjutnya, ada akibat dari pemanasan global. Yang pertama, menipisnya lapisan ozon bumi. Lalu, mencairnya es kutub utara, merusak lingkungan, menurunkan kualitas hidup, munculnya wabah penyakit baru, berubahnya penyebaran tanaman dan hewan, meningkatnya suhu rata-rata bumi, mengancam kehidupan manusia, mengurangi ketersediaan air, meningkatnya polusi udara, perubahan iklim secara ekstrim, dan menimbulkan bencana alam yang sulit diprediksi. Lalu, apa solusi dan penanggulangan pemanasan global? 1. Mengurangi efek rumah kaca dengan membatasi penggunaan fosil, seperti mengganti peralatan yang menggunakan bahan bakar menjadi peralatan yang lebih tradisional. Selain itu, manusia juga dituntut untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor yang menyambungkan gas emisi setiap harinya. Yang kedua, ada merancang sistem pertanian dan peternakan yang baik sehingga dapat mengurangi penggunaan produk pada tanaman dan mengurangi gas metana pada hewan ternak. Yang ketiga, menjaga kestabilan lingkungan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, manfaatkan tenaga alam seperti tenaga air, matahari, dan tenaga udara sebagai pembangkit listrik tenaga alam dan energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang kelima, mengubah pola hidup boros akan listrik atau barang elektronik yang membutuhkan bahan bakar dan tenaga listrik lainnya. Yang keenam, membatasi penggunaan peralatan yang berpotensi menghasilkan gas, seperti peralatan pendingin udara atau AC. Yang ketujuh, menerapkan sistem reduce, reuse, dan recycle sehingga mengurangi tingkat penggunaan peralatan yang sulit terurai atau didaur ulang, seperti plastik atau styrofoam. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan kertas, di mana kertas merupakan benda yang terbuat dari ubur, serat,
sebagai radiasi inframerah. Yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Dan yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Dan yang kelima, radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh karbon dioksida di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan